Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami mengenai etika penelitian. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etika penelitian. Etika penelitian merupakan hal yang penting dalam merencanakan dan melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian, sering sulit untuk menemukan solusi, masalah, dan dilema. Namun hal ini tidak menjadi halangan untuk tidak melakukan penelitian. Titik awal untuk mempertimbangkan masalah etika dalam penelitian yaitu mempertimbangkan pikiran dari sudut pandang narasumber. Dilema etika dalam penelitian kualitatif lebih sulit dipecahkan dari penelitian kuantitatif. Kode etik mengatur penanganan masalah dalam penelitian dan menjadi hal yang penting dalam menilai proposal penelitian. Dilema etika muncul dari kebutuhan untuk mempertimbangkan kepentingan penelitian, yakni pengetahuan yang lebih baik, solusi untuk masalah yang ada, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan baik, buruk, benar, atau salah dalam kegiatan penelitian. Salah satu upaya meningkatkan pengetahuan adalah melalui penelitian. Namun terkadang dalam pencarian dan pemanfaatan, ilmu tersebut melanggar dari aturan etika. Kemudian, kita masuk pada etika penelitian menurut para ahli. Menurut Noto Atmojo, etika penelitian adalah pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti, dan masyarakat yang akan memperoleh dampak hasil penelitian tersebut. Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati hak dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Yang ketiga, keadilan dan inklusivitas keterbukaan. Yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya kita masuk pada etika umum dan etika khusus. Etika secara umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral, dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Etika secara khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini dapat berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Akan tetapi, penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana saya menilai pribadi saya dan orang lain dalam suatu bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis. Bagaimana cara manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Etika khusus dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika individual dan etika sosial saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Dalam pembicaraan etika sosial, dengan sendirinya akan dibicarakan secara langsung atau tidak berbagai hal yang menyangkut etika individual. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan dan langsung, maupun secara bersama dan dalam bentuk kelembagaan. Selanjutnya, etika dan ilmu sosial kritis. Dalam Illustrated World Encyclopedia, sebagaimana dikutip oleh Lubis pada tahun 2012, ditekankan bahwa etika mengandung ajaran mengenai apa yang dipandang benar dan salah dalam sikap seseorang dalam hubungan sosial sehari-hari. Etika itu menempati posisi begitu penting dalam setiap aktivitas kehidupan kita dan dalam bidang apapun. Oleh karenanya, bagi seorang peneliti yang akan melaksanakan penelitian perlu membekali diri dan kemampuan beretika karena dalam setiap langkah dan aktivitasnya selalu berhubungan dengan berbagai pihak, seperti responden, informan, dan subjek-subjek penelitian lainnya. Tidak hanya sampai pada meneliti, ketika ia menuliskan hasil penelitiannya, sekali lagi etika, khususnya etika dalam penulisan harus ia kuasai, sehingga ia terhindar dari apa yang disebut orang yang tidak beretika, atau he is dishonest or he is unethical. Prinsip dasar etika penelitian yang dilandasi oleh Golden Rule.
Golden Rule dalam prinsip etika diartikan sebagai larangan untuk jangan melakukan hal yang tidak akan Anda lakukan pada diri sendiri kepada orang lain. Beberapa prinsip dasar etika penelitian yang dilandasi oleh Golden Rule, yakni yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah hal yang mendasar dalam penelitian, dan tanpa kejujuran data akan diragukan validitasnya. Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan, maka tidak boleh dilakukan perekayasaan data untuk mengubah hasil dari data yang didapatkan. Yang kedua, plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya milik sendiri. Plagiarisme dianggap sebagai dosa terbesar dalam dunia akademis dan dianggap sebagai kasus pidana dengan ancaman hukuman yang berat. Yang ketiga, keikutsertaan partisipan. Orang yang terlibat dalam penelitian sebagai sumber data disebut sebagai informan. Keterlibatan dari informan harus secara terbuka dan harus ada informasi yang memadai tentang keterlibatannya. Yang keempat, izin untuk mempublikasikan. Izin dari informan harus didapatkan oleh peneliti sebelum mempublikasi data tersebut, agar menghindari adanya masalah pada kemudian hari, baik masalah secara etika maupun hukum. Yang kelima, wawancara pengamatan dan studi lapangan. Peneliti harus memberi informasi pada partisipan sebelum melakukan wawancara, pengamatan, dan juga studi lapangan. Hal-hal yang dapat mengidentifikasi plagiarisme. Yang pertama, penggunaan kosakata. Dengan menemukan kosakata baru dalam jumlah yang besar, dapat menentukan apakah sebuah karya benar-benar ditulis tanpa mengambil ide atau gagasan dari orang lain dan tanpa adanya ancaman plagiarisme. Yang kedua, teks yang membingungkan. Ketidakkonsistenan penulis terhadap karyanya dapat menjadi sebuah indikasi untuk mengetahui apakah karya tersebut merupakan hasil plagiarisme atau tidak. Yang ketiga, penggunaan tanda baca. Ini juga menjadi suatu indikasi yang dapat menentukan apakah karya tersebut hasil plagiarisme atau tidak. Yang keempat, jumlah kemiripan teks. Kesamaan nama-nama atau ahli yang menjadi acuan dari topik suatu karya ilmiah mungkin bisa menjadi kesamaan, tetapi apabila terjadi dalam jumlah yang besar, maka hal ini dapat dikatakan sebagai plagiarisme dan melanggar etika dalam menulis sebuah karya. Yang kelima, kesalahan ejaan yang sama. Hal ini patut dijadikan sebagai sebuah indikasi karena sangat tidak mungkin sebuah karya memiliki kesalahan ejaan yang sama. Lalu yang keenam, distribusi kata-kata. Distribusi kata-kata yang mirip dan bahkan sama persis dapat menjadi faktor yang mengindikasi sebuah karya merupakan hasil plagiat atau tidak. Yang ketujuh, penggunaan struktur sintaksis. Penggunaan struktur sintaksis pada setiap karya hendaklah berbeda karena setiap penulis memiliki gaya menulisnya masing-masing yang dapat menjadikan itu sebagai ciri khasnya. Yang kedelapan, rangkaian-rangkaian panjang kata yang sama. Rangkaian kata juga dapat menjadi indikasi sebuah karya itu termasuk plagiat atau tidak. Adapun pembagian-pembagian plagiarisme, yang pertama, plagiarisme ringan. Plagiarisme ringan dapat terjadi jika penciplakan karya oleh seseorang kurang dari 30% dan hal ini masih dapat dimaklumi. Yang kedua, plagiarisme sedang. Pada plagiarisme sedang, kesamaan pada jurnal yang satu dengan jurnal yang lain mencakup 30% sampai 70% dan hal ini tidak bisa ditoleransi lagi. Yang ketiga, plagiarisme berat. Plagiarisme ini memiliki kesamaan satu jurnal dengan jurnal yang lain di atas 70%, maka dapat dikatakan bahwa karya tersebut adalah hasil plagiat dan bisa dilaporkan kepada pihak berwajib. Hal-hal yang perlu peneliti perhatikan, yang pertama, penjelasan dan persetujuan. Peneliti harus menjelaskan kepada partisipan maksud dan tujuan dari wawancara dan meminta persetujuan dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, keadilan kepada peserta dalam menganalisis data. Peneliti harus memberi penilaian yang adil kepada beberapa partisipan. Yang ketiga, perlu memperhatikan kerahasiaan. Peneliti harus menggunakan media penyimpanan data yang aman.
Berikutnya mengenai mendisiplinkan dan membatasi perilaku etis. Konsekuensi dari pembatasan ini adalah pendisiplinan penyelidikan kualitatif yang meluas dari lembaga pemberi hibah hingga seminar penelitian kualitatif dan bahkan pelaksanaan disertasi kualitatif. Dalam beberapa kasus, jalur penyelidikan kritis belum didanai dan tidak dilanjutkan karena kritik dari IRBS setempat. Tekanan dari kanan mendiskreditkan penyelidikan interpretatif kritis. Dari federal ke tingkat lokal, tren tampaknya muncul. Dalam banyak kasus, tampaknya ada peralihan dari melindungi subjek manusia ke peningkatan pemantauan, celaan, dan pemolisian proyek-proyek yang kritis terhadap hak dan politiknya. Berikutnya mengenai etika penelitian kualitatif. Yang pertama, kebutuhan etika dalam penelitian. Di masyarakat yang lebih luas, kepekaan terhadap masalah etika dalam penelitian berkembang karena adanya skandal. Sensitivitas yang berkembang untuk masalah etika dalam penelitian selama bertahun-tahun telah menyebabkan perumusan sejumlah besar kode etik dan pembentukan komite etik di banyak bidang. Yang kedua, bertindak etis dalam penelitian. Keseluruhan keterlibatan etis dari setiap penelitian, namun semua aspek dari proses penelitian, dari memutuskan topik hingga untuk mengidentifikasi sampel, melakukan penelitian dan menyebarluaskan temuan, memiliki implikasi etis. Kita akan dihadapkan dengan masalah etika di setiap langkah penelitian. Baik, kita akan masuk pada penjelasan kode etik. Seperti yang sering terjadi dalam etika, ketegangan antara merumuskan aturan umum atau seperti dalam kode etik misalnya, dan membangun institusi kontrol atau seperti komite etika, dan memperhatikan prinsip-prinsip dalam praktik sehari-hari di lapangan dan dalam proses penelitian. Seperti yang akan kita lihat, etika di sini serta dalam konteks lain seringkali sulit untuk dimasukkan ke dalam solusi dan klarifikasi yang jelas. Sebaliknya, peneliti menghadapi masalah etika di setiap tahap proses penelitian. Perlu kita perhatikan dalam kode etik penulis adalah 1. Melahirkan karya orisinal, 2. Menjaga kebenaran dan manfaat serta informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan, 3. Menulis secara cermat, teliti, dan tepat, 4. Bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya, kelima, memberikan manfaat kepada masyarakat, 6. Menjadi kewajiban penulis untuk mengikuti selingkuh yang ditetapkan berkala yang dituju. Ketujuh, menerima saran-saran perbaikan dari editor yang berkala yang dituju. Kedelapan, menjunjung tinggi hak, pendapat atau temuan orang lain. Yang kesembilan, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Kemudian kita masuk pada etika dalam pengumpulan data. Pada tahun 1980-an, masing-masing asosiasi ilmu sosial utama atau bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Federal dan penyebaran pedoman nasional telah mengembangkan kode etiknya sendiri dengan penekanan pada beberapa pedoman. Yang pertama, persetujuan yang diinformasikan. Yang kedua, non-deception. Yang ketiga, tidak adanya bahaya psikologis atau fisik. Yang keempat, privasi dan kerahasiaan. Dan yang kelima adalah komitmen untuk mengumpulkan dan menyajikan materi empiris yang andal dan valid, dan memperlakukan informasi yang diberikan responden sebagai sangat rahasia dan menjaga privasi responden merupakan salah satu tanggung jawab utama para peneliti. Baik, kita masuk pada aturan pengumpulan data. Ketika kita mengambil prinsip informed consent sebagai prasyarat untuk partisipasi, kita akan menemukan beberapa kriteria dalam literatur, dan persetujuan harus diberikan oleh seorang yang kompeten untuk melakukannya. Baik, kita masuk pada aturan pengumpulan data. Yang harus kita perhatikan adalah 1. Peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek atau menipu subjek agar subjek memberikan informasi. Yang kedua, informasi pribadi atau yang tampaknya mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan. Yang ketiga, apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. Yang keempat, tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon survei. Yang kelima, pengabat non-partisipan harus sedapat mungkin tidak mencampuri. Yang keenam, dalam studi lab, subjek harus diberitahu sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam studi. Yang ketujuh, subjek tidak boleh dihadapkan pada kondisi mengancam mereka secara fisik atau mental. Yang kedelapan, tidak boleh ada penyampaian yang salah satu atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama studi. Jika dalam publikasi hasil penelitian,
Pernyataan etika ilmiah adalah pernyataan etik semua pihak yang terlibat dalam proses publikasi, yaitu administrator, editor, reviewer, dan penulis. Yang pertama adalah netralitas atau kenetralan, tidak bertentangan atau bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi. Yang kedua, ketidakberpihakan atau keadilan, yaitu memberikan hak kepengarangan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi penulis. Dan yang ketiga adalah kejujuran, tanpa duplikasi, penemuan, pemalsuan, dan plagiarisme dalam publikasi. Baik, kita akan masuk pada tanggapan kritis dari kelompok kami, yaitu etika penelitian ini sangat perlu dimiliki oleh seorang peneliti, karena ketika seorang peneliti tidak memiliki etika yang baik, narasumber atau responden akan menolak juga untuk memberikan penjelasan. Kelompok kami juga sangat setuju perihal bagaimana etika penelitian perlu memperhatikan bagaimana kerahasiaan narasumber. Tidak semua narasumber memiliki keinginan untuk identitas dirinya terbuka begitu saja. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan penjelasan dan persetujuan dari narasumber sebagai bentuk kita menghargai narasumber. Kelompok kami sangat setuju bahwa etika penelitian ini sangat perlu diperhatikan oleh seorang peneliti. Karena etika dalam penelitian sangat dibutuhkan agar peneliti yang kita lakukan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa adanya kesalahan. Etika dalam penelitian menjadi salah satu unsur pokok dalam penelitian sehingga meminimalisir kesalahan dalam penelitian. Kelompok kami mengambil kesimpulan yaitu, pada prinsipnya ada hubungan dalam melakukan suatu kegiatan penelitian. Selain untuk dapat menjawab rasa penasaran atau gejala peristiwa, etika penelitian sangat penting digunakan dalam melaksanakan penelitian sebagai titik awal menemukan solusi untuk masalah yang ada hubungannya dengan etika penelitian. Dan para ahli juga menyebutkan bahwa etika sangat perlu dilakukan untuk memperoleh dampak hasil penelitian. Etika penelitian memiliki dasar-dasar yang kuat, yaitu menghormati orang, manfaat, tidak membahayakan subjek penelitian, dan keadilan. Etika penelitian juga merupakan perilaku yang harus diikuti oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian yang sesungguhnya dengan adat dan kebiasaan masyarakat tempat mereka melakukan penelitian. Dalam hal melakukan penelitian, seringkali sulit untuk menemukan solusi untuk masalah dan dilema, namun hal ini tidak menjadi halangan untuk melakukan penelitian. Titik awal untuk mempertimbangkan masalah etika dalam penelitian yaitu mempertimbangkan pikiran dari sudut pandang narasumber. Berikut adalah